أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya. Disebutkan barang siapa menyebut nama Allah hatinya bergetar, maka itu adalah salah satu tanda-tanda keimanan masih ada di dalam diri kita. Dan pada saat mendengar ayat-ayat suci dibacakan atau diperdengarkan, maka keimanannya akan bertambah. Semoga kita termasuk orang-orang yang pada saat mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, Allah berikan nikmat untuk tambah keimanan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudaraku, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah An-Nisa ayat 66 bersama dengan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Asrodunyam. Silahkan, Fadhol Kiai. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Muwahhidin di Wisma Kemenpora, santriwan-santriwati dan juga pemirsa iNews rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Siang hari ini kita ngaji sebagai santri. Ngaji tafsir, kitabnya adalah kitab Ibnu Katsir. Ini adalah kajian tafsir yang wajib bagi para santri. Jadi kalau santri itu ngaji, dan salah satu yang dikaji adalah kitab Ibnu Katsir. Surah An-Nisa ayat 66. Tadi sudah dibacakan oleh qari kita. Dijelaskan di dalam kitab ini, yukhbiru ta'ala an aktsarin nasi annahum law umiru bima hum murtakibunahu minal manahi lama fa'aluhu. Ini kitab kuning, nggak ada harokatnya. Kalau santri bisa baca karena rajin menuntut ilmu. Ayat ini relevan dengan tema utama kita. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita melalui ayat Al-Quran, memang Bani Israel ini umat yang susah diatur. Taatnya selalu dengan pamrih, sesuai dengan syahwah dan juga kehendaknya. Dia baru taat kalau sesuai dengan kepentingan subjektif dia. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu. Seandainya kami fardukan, kami perintahkan dia menguji ketaatannya untuk dia bunuh diri atau keluar dari kampung halamannya semata untuk menguji ketaatan, nggak akan dia lakukan karena dia nggak sesuai, karena dia nggak suka. Nah, pelajaran apa yang bisa kita peroleh? Taat tanpa pamrih.
Begitu kita sudah menegaskan soal ikrar, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cermin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Santriwan santriwati kalau diperintahkan salat subuh jangan bilang kedinginan, entar dulu. Itu bagian dari cermin ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dengan pamrih. Nah, biasanya nih santri taat kalau pas lagi enak atau pas lagi diawasi sama kiainya. Begitu kiainya nggak ada, bebas, nggak ada aturan. Ini pejabat-pejabat taat hanya karena pengen naik jabatan. Begitu pimpinannya ganti, tidak ada loyalitas dan juga ketaatan. Ketaatan bukan hanya karena persoalan individu kita, karena kita pengen naik jabatan, karena kita pengen harta, atau karena pengen syahwah duniawiyah, tetapi hubungan kita adalah hubungan kemanusiaan dan juga ketaatan ilahiyah. Ada dua dimensi di sini. Dimensi ilahiyah karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita nggak suka. Nah, di dalam konteks kepemimpinan Pak David, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba au kariha. Wajib hukumnya di dalam relasi kuasa, hubungan antara penguasa dan rakyat, hubungan santri dan kiai, hubungan bawahan dan atasan, as-sam'u wa ta'ah, wajib mendengar dan taat. Pada apa? Fi ma ahabba au kariha. Ketika dia secara subjektif suka atau enggak suka. Begitu keputusan sudah diambil sebagai sebuah public policy, maka itu hukumnya wajib untuk mengikutinya, baik suka maupun tidak suka. Wa in wulliya alaikum abdun habasyiyun, ditegaskan di dalam ayat hadis ini. Sekalipun kamu dipimpin oleh anak kemarin sore, sekalipun kamu dipimpin oleh budak belian yang warnanya hitam kelam, sementara kamu merasa cantik, merasa ganteng, merasa gagah, merasa kaya, merasa tinggi derajatnya, tetapi kalau itu pimpinanmu, wajib as-sam'u wa ta'ah. Bani Israel enggak, dia pilih-pilih, maka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah soal perjuangan, soal jihad kita, dimulai dari diri kita sendiri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Ini babnya soal kontekstual nih. Nih hari santri, bagaimana perjuangan para santri. Hari Sumpah Pemuda, bagaimana keberperanan anak-anak muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Contohnya apa? Bagaimana Rasulullah memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda. Orang-orang yang awal masuk Islam adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda punya spirit dan juga keinginan untuk berubah. Kalau orang tua ini ya udah ngalir aja lah, pensiun selamat udah alhamdulillah. Wah udahlah, nggak usah eksperimen, nanti nggak jelas. Tapi kalau anak muda, dia adaptif terhadap perubahan dan cepat menerima perubahan jika itu sesuai dengan logika dia. Maka begitu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, ada Abu Bakar As-Siddiq, usia masih 30-an tahun. Ada Umar bin Khattab, usia 20-an tahun. Ada Ali bin Abi Thalib, usia belasan tahun. Ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, menjadi penyokong utama di dalam dakwah. Maka kalau kita pengen berubah, sejarah sudah membuktikan setiap perubahan yang strategis tidak akan terjadi kecuali dengan anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda yang ada dua sifat di dalamnya, yaitu innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dia memiliki karakter keimanan yang kuat, memiliki kemampuan untuk adaptasi dan melakukan perubahan-perubahan yang terbaik, serta dia punya fisik yang kuat. Di dalam ayat yang lain, karena apa? Bastatang fil ilmi wal jism, ada kekuatan ilmu dan juga kekuatan fisik. Dua hal ini
Dan Rasulullah memberikan tauliyah, memberikan delegasi, memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda. Karena perubahan begitu cepat dan yang mampu melakukan adaptasi itu adalah anak-anak muda. Siapa contohnya? Rasulullah pernah mengangkat anak yang asalnya bukan siapa-siapa, diangkat jadi anak angkat, anak adopsi, Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat, nggak boleh anak adopsi, boleh kamu adopsi, boleh kamu rawat, tapi jangan kamu nasabkan kepada namamu, dirimu. Maka diganti Zaid bin Harithah kepada ayahnya, menjadi pemimpin perang di dalam usia muda. Tetapi qadarullah mati muda, syahid. Dia punya anak namanya Usamah bin Zaid pada usia belasan tahun, bahkan mengundang kecemburuan senior-seniornya. Usia masih 17 tahun, jadi panglima perang. Jangan lihat soal umur, ini tidak ada urusan apa-apa. Tetapi faktanya hari ini tantangan begitu akseleratif. Maka ayat ini bisa menjadi salah satu fondasi kita untuk melakukan sesuatu, memahami sesuatu. Betapa ketika keimanan kokoh di dalam diri kita, maka kita taat tanpa reserve sekalipun barang itu enggak kita sukai. Baik itu yang terkait dengan hablum minallah, ketika kita diperintahkan untuk zakat pada sebagian harta kita yang kita peroleh dengan mati-matian. Begitu Allah memerintahkan keluarkan zakat, maka keluarkan tau'an au karha, baik dengan sukacita maupun dengan penuh duka. Karena zakat ini, waduh, zakat lagi. Ada ketua Basnasnya narik, waduh, ini tambah pungutan lagi, ngurangin jatah cicilan. Nah, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ada perasaan itu manusiawi, Mas David ya. Betul, tetapi yang manusiawi itu harus dilawan dengan panggilan ketaatan. Kalau ini menjadi konsensus dan juga komitmen kita bersama, insya Allah Bani Israel yang ada di dalam diri kita akan terkikis habis. Jadilah mujahidin, santriwan-santriwati, pemuda-pemuda idaman dari pemudi dan idaman bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi diingetin ya kita ya, bahwa kalau sudah perintah Allah itu ya kita harus sami'na wa ata'na. Kita taat, nggak boleh ada cari-cari pembenaran sama kemalasan kita. Setuju ya? Setuju ya? Ya baik, silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Namanya dan juga pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Muin dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Pak Kiai. Izin bertanya, di Indonesia memang begitu banyak masalah yang terjadi. Cuman yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, bagaimana nasib suatu kelompok atau kaum yang acuh dengan sebuah masalah atau saudara yang disolimi, contohnya di Palestina, dengan dalil bahwa saya tidak paham dengan permasalahan itu dan saya tidak ingin mencampuri masalah itu. Nah, tapi di Palestina kita tahu bahwa saudara kita itu disolimi sampai bertaruh nyawa. Jadi bagaimana dengan kelompok seperti itu Pak Kiai? Secara ibadah mereka taat, tapi secara hati tidak tergerak dengan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ini nggak sedikit loh yang kayak gini. Ada aja loh Kiai yang ngakunya Islam tapi nggak peduli karena nganggap ini masalah politik, bukan urusan kita. Gimana Kiai? Mohon. Ya, pertanyaannya ini menusuk jantung kita. Ya. Betul Kiai. Mengingatkan kesadaran kolektif kita, karena pada hakikatnya keagamaan kita ini ada dua dimensi, dimensi ilahiyah dan juga dimensi insaniyah.
Sehebat apapun dia sholatnya, sehebat apapun dia tahajudnya, tetapi dia tidak care terkait dengan urusan kemanusiaan, sia-sia dia. Karena Islam mengajarkan keseimbangan itu. Banyak norma nilai yang saya kira menjadi renungan kita. Malam yahtam bi umril muslim falaisa minna. Siapa yang nggak punya sensitivitas terhadap derita orang lain, maka dia tidak masuk kategori golongan umat Muhammad. Dia di-exclude, dia dikeluarkan. Artinya kalau dikeluarkan, ya nggak masuk kategori umat Muhammad. Bagaimana memperoleh syafaat kalau dia tidak masuk di dalam golongan umat Muhammad? Shallu ala nabiyyina Muhammad. Yang kedua, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu, baik dalam situasi zalim maupun terzalimi. Kalau yang terzalimi faham kita, tapi orang yang zalim gimana? Rasulullah ketika menyampaikan itu, sahabat pun juga bertanya-tanya, gimana nolong orang yang zalim? Caranya gimana? Dengan cara menghentikan kezalimannya. Diingetin. Nah, jadi diingetin, ayo kita punya solidaritas. Jihad itu hukumnya wajib. Itu udah jelas. Tetapi gimana dan konteksnya apa serta sesuai dengan kompetensinya. Kalau ada negara atau daerah yang kemudian dia memberontak, ya bukan kita yang lawan angkat senjata, yang angkat senjatanya yang punya senjata. Jangan sampai kita nggak punya senjata kemudian ikut-ikutan ngelawan, kita mati. Makanya tadi disebut mati konyol. Kalau kita punya harta, harta kita serahkan untuk kepentingan membantu mujahidin. Makanya kemudian wajahidu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, kemudian minimal apa? Minimal kita doakan. Makanya ketika ada tragedi kemanusiaan di Palestina itu, saya secara pribadi pas dalam konteks konferensi internasional di sana minta waktu khusus kepada Mufti Diyar Al-Misriyah. Salah satu misinya adalah bagaimana memungkinkan membuka akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Karena salah satu pintu adalah Mesir. Ini ada 98 negara berkumpul. Nah, yang berikutnya, bagaimana kontribusi keagamaan? Kita tetapkan dan disepakati bahwa zakat yang kita tunaikan itu bisa ditasarrufkan untuk saudara-saudara kita di Palestina khususnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Disitulah kreativitas, disitulah inovasi, disitulah kesempatan anak-anak muda mampu untuk menembus dengan diplomasi. Maka kemampuan diplomasi dengan tadi belajar yang serius, kemudian menjadi diplomat, menjadi ekonom, menjadi politisi, itu bagian dari jihad. Jangan juga kejebak urusan politik itu urusan kotor. Kalau urusan kotor, yang di situ yang masuk orang-orang kotor. Kalau yang masuk orang kotor, sementara politik itu adalah pengambil kebijakan, berarti kebijakan yang diambil oleh orang kotor jadinya apa? Jadinya kotor. Maka santri masuk membangun negeri dari seluruh penjuru. Terima kasih. Wallahul musta'an. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Ini yang disampaikan tadi pertanyaannya sudah jelas ya terjawab, bahwa sebenarnya kita jangan ignorance, jangan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Karena itu salah satu bagian dari keimanan. Tadi juga Kiai Khalil dan juga Kiai Sonia mengingatkan dari awal bahwa umat Islam itu satu badan, yang satu tersakiti semuanya tersakuti. Dan ini bukan cuma masalah umat Islam, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Nah, mudah-mudahan yang kemarin disepakati di Mesir ya Kiai ya, bisa dibuka gate-nya Mesir, pintu batasnya, jadi kita bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Baik, jangan kemana-mana, seru sekali bahasan kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ulidal musyarraf fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfaq wal kawakib tanjali wal qalbu yakhfaq wal kawakib tanjali ya nafsu التلمو
فاستبشري وعتلا يا نفس نلت المنى فاستبشري وعتلا